Hari ini tema kita adalah hidup dalam kemerdekaan. Dan ayat ini diambil dari 2 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-17. Kita baca sama-sama ya. 2, 3, ya. Sebab Tuhan adalah Roh, dan di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Salah satu pekerjaan Roh Kudus ketika seseorang menerima Roh Kudus, hidup orang ini merdeka. Orang itu tersebut pasti merdeka, karena pekerjaan Roh Kudus bukanlah mendakwa, bukan mengintimidasi, tapi memerdekakan. Jadi kalau kita masih terintimidasi, itu artinya kita belum penuh dengan Roh Kudus. Oleh karena itu hari ini kita minta supaya Roh Kudus memenuhi kehidupan kita. Amin. Nah, saudara, dikatakan tadi, ya, sebelumnya apa dikatakan? Sebab Tuhan itu adalah Roh. Nah, dalam Kejadian, apa fungsinya Tuhan itu? Kejadian pasal 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi belum berbentuk dan kosong, arti tidak ada. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Jadi itu Allah itu pencipta. Oleh karena itu saudara kasih Tuhan, karena Allah itu pencipta, lalu kemudian Allah itu adalah Roh. Waktu kita menerima Roh Kudus, maka daya cipta ada di dalam diri kita. Oleh karena itu perlu kita mengucapkan kata-kata yang mencipta. Meskipun kenyataan itu tidak seperti yang kita ucapkan, tapi kita harus melatih diri kita untuk mencipta. Ya. Karena seringkali kan, apa kabar? Biasa aja Pak. Anda tahu bahwa alam itu akan mengkondisikan diri sebagaimana yang kita ucapkan. Alam itu akan mengkondisikan sebagaimana yang kita cipta terhadap diri kita, terhadap keluarga kita, dan terhadap karir kita. Makanya hati-hati dalam berkata. Mungkin kenyataannya, ya, ini contoh sederhana. Ya, kalau tuh ada sering saya dengar khotbah, kalau Tuhan hanya memberkati kekurangan kita supaya hari ini kita diperlengkapi kebutuhan jasmani kita, itu terlalu rendah Tuhan, ya kan? Terlalu rendah Yesus mati atas kayu salib. Tapi saya kasih contoh sederhana. Mungkin di ATM-mu, di dompetmu, meskipun tebal dompetnya, ya kan? Artinya untuk makan sehari nggak cukup. Kita ngomong fair aja kan? Untuk makan sehari aja tidak cukup. Bahkan ongkos angkot saja butuh mujizat. Tapi kita harus mengatakan puji Tuhan. Ya. Puji Tuhan, perbendaharaan saya diberkati berlimpah-limpah. Mau berlatih? Perbendaharaan saya diberkati berlimpah-limpah. Ini perlu latihan.
Gak mudah ya. Saya selalu mengatakan, bagi orang Kristen tidak mengenal roda kehidupan, itu bukan Alkitab. Itu duniawi. Itu orang gak percaya Tuhan. Orang Kristen hanya mengenal namanya tangga kehidupan. Ulangan 28, nanti baca ya. Mulai pasal 11 sampai 14. Tuhan mengatakan, Tuhan mengangkat kita semakin naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan jadi yang membuat kita ekor pilihan kita. Yang dikenal dalam iman Kristen semakin naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan jadi ekor. Nah, pola pikir kita ini mesti kita rubah. Kemarin di FA kita di Hutan Kayu saya bicara, apa bedanya pemikiran seorang entrepreneur dengan seorang yang berjiwa karyawan. Kalau seorang karyawan, dia akan berjuang bagaimana berkenan di hati bosnya, tentu disertai dengan prestasi demi prestasi yang dia miliki, supaya dengan demikian bosnya pun senang, gaji bulanannya juga dinaikkan. Betul? Ya, dengan demikian bisa menyicil rumah di Pondok Indah, bisa menyicil rumah di daerah Tebet dekat dengan gereja kita. Tapi kalau seorang entrepreneur berbeda. Bagaimana ya, perusahaan yang dimiliki ini servisnya makin bagus, bagaimana cara bertemu dengan karyawan-karyawan yang luar biasa, marketing yang hebat, supaya omsetnya naik, maka ditambahlah divisi-divisi yang ada. Setelah udah divisinya terpenuhi, bagaimana caranya supaya cabang satu lagi terbuka, cabang yang kedua terbuka, ya, atau bisa bergerak dengan perusahaan yang berbeda. Kalau sekarang dengan properti, ke depannya berubah lagi menjadi apa? Distributor, perusahaan distributor, ya, atau perwakilan di berbagai negara sebagai pengusaha import. Luar biasa. Nah, orang yang demikian dia akan menambah kapasitasnya, pemikirannya, wawasannya, membangun hubungan dengan berbagai birokrasi, dengan berbagai tenant yang ada. Nah, itulah seorang yang entrepreneur. Dia bercita-cita bagaimana memberikan pekerjaan bagi orang lain. Perbedaannya dalam pola pikir. Nah, pola pikir itu menentukan bagaimana kita melangkah, bagaimana kita bekerja, ya. Sehingga orang ini, ya, dia lagi tidak mengharapkan gaji bulanan, tapi bagaimana caranya supaya memberikan gaji yang terbaik bagi orang-orang yang bersama-sama dengan dia. Ya. Nah, kembali kita pada ayat ini. Allah itu pencipta. Nah, karena Allah kita pencipta, maka manusia juga senang mencipta. Nanti pasal yang ketiga, ketika Allah menciptakan manusia, lalu manusia itu jadi makhluk hidup, ya, dialah yang memberikan nama kepada gajah. Ya. Bukan Tuhan yang ngasih nama kepada binatang, tapi ketika dia beri nama tepat, sesuai. Kenapa? Karena daya cipta itu ada dalam diri manusia. Karena hidup manusia hembusan nafas ilahi yang dihembuskan oleh Tuhan menjadi makhluk yang hidup dan menjadi makhluk yang pencipta. Hanya bedanya kita adalah kita mencipta apa yang telah Tuhan ciptakan. Makanya profesor kita selalu, misalnya dia profesor di bidang apa? Kedokteran. Yang diteliti yang sudah ada. Betul?
Yang diteliti yang sudah ada. Tapi Tuhan kita apa yang tidak ada, Dia menjadikan ada. Itu luar biasa ya. Jadi hari ini latih dirimu untuk mencipta ya. Keluarga kita harus kita cipta ya. Misalnya Anda punya suami yang malas, Tuhan saya berdoa, dan sehari saya ciptakan suami saya ini rajin, suami saya ini kreatif, suami saya ini bijaksana, suami saya ini berprestasi. Jangan dikutukin, ya kan? Saya berdoa biar cepat mati dapat yang baru. Bukan demikian, tapi cipta dia menjadi yang terbaik. Karena bacanya seperti yang engkau ucapkan. Ucapan kita itu punya kuasa, punya otoritas. Maka dari itu jangan sembarangan bilang goblok sama orang. Nanti goblok benaran kita repot, ya kan? Jangan sembarangan ngomong sama orang gak punya otak. Kalau gak punya otak benar bagaimana? Ya kan? Hati-hati. Nanti kalau kita panggil dia, halo, sudah makan? Kenapa? Ya sudah didoain, otaknya nggak punya. Ya, jadi ucapkanlah kata-kata yang mencipta. Ya. Anak kita bandel, ucapkan menjadi anak yang pintar, anak yang bijaksana, anak yang menyenangkan. Itu pasti jadi. Kalau punya istri yang cerewet, jangan ditengking, nggak boleh. Tapi katakanlah, istri saya marketing yang hebat, sales yang peringkat 1 di Indonesia. Nanti dia akan menjadi usaha yang luar biasa. Amin. Hebat. Ini benar loh. Itu tidak bisa ditengking, saudara. Dia bisa. Tapi di manage baru oke. Amin Pak Erwin. Amin. Amin Bu Santi. Amin. Jadilah demikian. Iya, dia bisa. Kita yang kurang bijaksana yang mengetahuinya, boy, kalau diolah dengan baik, maka dia punya karunia berkata-kata. Orang terpesona ucapannya. Berapa harga rumahnya? Cuma 500 juta. Tapi buat kamu, ya saya kurangi sedikit saja. Orang lain menawarkan dibanding harga, tidak masuk. Karena apa? Gak punya karunia berkata-kata. Ya, jadi jangan mengatakan kayak ember pecah, repot. Merepet mulu kayak ember pecah, nanti ember dipecahin kalau gak ada kesempatan ngomong. Tapi manajelah dengan cara yang baik. Berbahagialah Anda yang punya istri yang punya karunia berkata-kata. Amin. 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 Saya berbahagia punya istri yang punya karunia berkata-kata. Amin. Dampaknya ada. Amin Bu Lesti. Iya. Loh. Gini-gini saudara, udah berbagai negara lo pergi karena apa? Karunia berkata-kata. Bisa ke Jepang, mana lagi? Dan pokoknya udah pergi kemana-mana karena karunia berkata. Oleh karena itu semua yang kaum wanita hari ini, latihlah dirimu untuk berkata-kata. Amin. Suami-suami, lepaskan doa bagi istrimu supaya karunia berkata-katanya makin penuh kuasa. Nah, jadi pertama tadi Allah itu pencipta. Sedangkan Roh Kudus dia adalah penolong.
Jadi waktu kita terima Yesus, maka di dalam diri kita ada pribadi Allah yang mencipta dan pribadi Tuhan Yesus yang menebus kita dari dosa, dan pribadi Roh Kudus yang menolong kita setiap saat. Luar biasa. Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 16-17, "Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan berikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh Kudus." Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan Dia di dalam kamu. Nah, saya ditutup dengan ayat 18. "Aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu." Jadi kita tak pernah sendiri. Tak pernah sendiri. Jalani hidup ini selalu menyertai. Terus, Bapakku menyadari. Terus, apa? Di dalam hidup ini Kau selalu memberi rancangan terbaik. Oleh karena kasih Bapa, sentuh hatiku. Stop. Ubah hidupku menjadi yang baru, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Jadi ini ketika Roh Kudus ada, kita gak pernah sendiri. Saudara, contoh sederhana ya. Saya itu mencintai Bu Lesti. Saya mencintai Bu Lesti. Walaupun kadang-kadang kami berbeda pendapat. Nah, waktu mengandung anak saya pertama lalu melahirkan Chelsea, kami itu gak punya keluarga. Saya hanya berdua mendampingi di rumah sakit. Kemudian ada orang gereja. Pada waktu melahirkan Chelsea ini dililit oleh pusat di lehernya. Jadi ada berapa hari itu gak lahir-lahir. Ya, terakhir itu persis hari Kamis pagi jam 1 pagi. Pada waktu itu Bu Lesti lahiran. Dan itu dengan kesakitan yang luar biasa. Saya di samping ini mendampinginya. Saya kasihan, tapi saya tidak bisa menolong. Ingin menolong, tapi tidak bisa menolong. Ketika dalam proses persalinan, kasihan saya, gak tega, tapi saya tidak bisa menolong dia. Tetap juga hanya Bu Lesti yang merasakannya sendiri. Betul kan? Betul nggak? Meskipun saya sebagai suami mengasihi Bu Lesti, tapi tidak bisa menolong dia meskipun ada di sampingnya. Tapi kalau kita melihat pribadi Tuhan Yesus, Dia mengasihi kita dan Dia tahu setiap penderitaan kita. Dia tahu keadaan kita. Maka Dia mati di atas kayu salib. Dan Dia berjanji, "Saya tidak meninggalkan kamu seorang diri." Ada Roh Kudus yang tahu keadaan, yang tahu pribadi, yang menolong kita. Maka dari itu kita gak pernah sendiri dalam hidup ini. Kalau kita sudah mulai rasa sendiri, berarti kita mulai jauh dari Roh Kudus, jauh dari Tuhan. Berdoa dalam iman Kristen itu bukan sekedar doa laporan. Tidak. Doa itu seperti gini, menjalin hubungan dekat dengan orang yang kita cintai. Tidak mungkin ada orang yang saling mencintai itu kaku ketika dulu di meja bersama.
Gitu? Betul nggak? Nah, orang yang sedang jatuh cinta, kalau jalan bersama tidak mungkin kaku. Nggak mungkin kaku. Pasti suasananya berubah. Pasti suasananya hidup. Nggak ada orang yang orang yang sedang jatuh cinta itu pembawaannya kaku. Ya, pasti suasananya hidup. Ada hubungan komunikasi yang sehat. Nah, jadi doa itu saudara, itu bicara hubungan kita dengan Tuhan. Dimana ketika kita masuk dalam penyembahan, kita sedang melepaskan kasih kepada Allah. Dan Tuhan juga sedang datang memeluk kita. Makanya perlu berdoa. Makanya doa itu jangan buru-buru cepat selesai. Masuk penyembahan. Nikmati setiap detik pujian dan penyembahan itu. Nanti kalau Anda sudah tenggelam di dalam 1 jam itu gak berasa. Gak berasa. Dan Anda juga melihat dampaknya pasti berbeda. Jadi kalau boleh saya katakan, orang yang jatuh cinta itu pasti berubah hidupnya. Ya. Orang yang pertama jatuh cinta itu biasanya senyum-senyum sendiri. Betul gak ya? Betul gak? Kedua, gelisah. Gelisahnya itu ada kerinduan untuk bertemu. Pasti. Kalau sekarang itu non-stop WA-nya, sampai Anda capek balas WA. Ya gitu kan? Ya. Dan itu faktanya. Karena orang yang jatuh cinta itu memiliki energi yang tidak dimiliki manusia yang biasa. Sehingga ketika ada penderitaan sekalipun, itu bukan penderitaan. Tapi herannya, kita mampu melewati penderitaan kalau kita sedang jatuh. Nah, oleh karena itu kalau kita mencintai Tuhan, pasti kita mampu melewati setiap penderitaan. Nah, kemudian dampak kehadiran Roh Kudus, Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang dikatakannya. Dan ia akan berikan kepadamu hal-hal yang beritakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Apa ini maksudnya? Ya. Bicara hal yang akan datang itu bicara tentang sesuatu yang akan terjadi, baik itu kemalangan maupun hal yang baik. Ya. Kalau kemalangan berarti kita harus mengantisipasi, kita harus siap mental. Betul kan? Ya. Dan kalau memang itu harus dihadapi, kita kuat secara mental, kita gak kecewa. Nah, orang-orang yang kecewa, Kristen yang kecewa itu orang-orang yang belum berroh kudus. Pernah gak ketemu dengan orang selalu jelek di matanya orang Kristen, selalu jelek di matanya gereja? Nah, ini orang-orang yang sedang dalam kepahitan, orang yang belum penuh dengan Roh Kudus. Ya. Oleh karena itu, mohonlah pertolongan Roh Kudus setiap hari. Ya. Itu dampak kalau Roh Kudus hadir. Nah, bagaimana caranya supaya kita disertai oleh Roh Kudus? Yang pertama, harus penuh Roh Kudus. Dalam doktrin GBI, tentu memang itu butuh proses. Tanda orang penuh Roh Kudus, dia akan berbahasa bahasa lain atau disebut bahasa roh.
Ya memang ada prosesnya perjalanan. Saya kadang-kadang kalau lagi doa nggak bisa ngomong apa-apa, hanya bahasa roh aja. Dan ketika saya mulai berbahasa roh, semangat saya itu bangkit. Tadi udah beban berat, tiba-tiba itu lega. Saya bisa melihat hal negatif itu di baliknya ada hal yang positif. Itu dampaknya ya. Ini dia. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di seluruh Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bicara kesaksian Yerusalem, bicara keluarga. Cara kita membina keluarga itu juga Yerusalem. Cara kita mengarahkan anak itu juga termasuk kesaksian kita di Yerusalem. Nah, mungkin sebelumnya kita belum bisa saksi di keluarga kita. Mulai hari ini kita harus belajar menjadi saksi. Tapi minta dulu supaya dipenuhi oleh Roh Kudus. Minta. Nanti akan berkembang. Seluruh Yudea ini bicara tentang orang apa? Orang yang seiman. Samaria ini bicara di luar. Orang yang tidak seiman dengan kita. Yang bukan seiman dengan kita, Samaria ini. Orang Samaria ini bukan kalangan Yahudi. Mereka orang Yahudi yang pernikahannya campuran dan dibuang dari antara orang Yahudi. Iman mereka akhirnya berubah, berbeda. Ya. Kalau Anda lihat di YouTube namanya Andy Simon. Pernah lihat di YouTube-nya? Andy Simon ini yang datang kepada dia untuk didoakan, bukan orang Kristen. Kalau belum sempat nonton ya. Bukan orang Kristen, tapi orang-orang di luar Kristen. Ada yang lumpuh, ada yang stroke, sama aja ya, lumpuh stroke sama. Ada yang istilahnya yang sakit ginjal, ada yang gula, macam-macam. Ya, begitu tumpang tangan sembuh orangnya. Bukan Andy Simon mendatangi mereka, mereka datang ke gereja untuk minta didoakan. Dan kita juga sudah melakukan itu, saudara. Minta datang, minta doa ke itu bukan orang Kristen. Ada juga orang di luar Kristen minta doa. Ya. Pernah juga saya diundang mendoakan, bukan orang Kristen, tapi harus saya doakan anaknya. Ada kejadian itu, anaknya itu kan pemain karate. Tiba-tiba ada benjolan di sini. Ya. Bapaknya ini ketua RT di salah satu di daerah Bogor. Datang ke rumah supaya anak ini doain. Kita doain dalam nama Yesus. Nah, ini bicara tentang Samaria. Daerah Ciseeng juga saya diundang. Itu juga bukan orang Kristen. Nah, saya berdoa juga kita semua menjadi saksi Yesus. Amin. Tapi dari keluarga dulu ya. Bagaimana kita menata rumah tangga, kita belajar. Tidak ada yang sempurna menata rumah tangga, tapi kita mau belajar. Tidak ada yang sempurna mendidik anak, tapi kita harus mau belajar mendidik anak. Caranya gimana? Ikuti tuntunan. Tuntunan yang benar bagaimana mendidik anak. Bacalah Alkitab. Kamu nggak bisa mengarahkan anakmu kalau nggak pernah baca Alkitab. Kalau kita mengarahkan diri kita membaca Alkitab, maka dengan mudah kita juga ajarkan pada anak-anak kita bagaimana mengajarkan kebenaran sesuai firman Allah. Ya, kalau sudah demikian, sudah tercipta Samaria ini, otomatis radiasi kita sampai ke ujung bumi. Ya, terkenal oleh kebaikannya, bukan terkenal oleh karena kejahatannya. Jadi yang pertama
harus penuh dengan Roh Kudus. Nah, bagaimana caranya supaya kita penuh Roh Kudus? Nah, ini dia. Aktif menghadiri kegiatan doa dengan antusias. Ini kami lagi berusaha ini mencari tempat supaya ada rumah doa dan bisa kita adakan doa semalaman di daerah Kampung Melayu 95. Mudah-mudahan bisa cepat ya. Ya. Satu tujuannya doa. Aktivitas doa kelihatan gak ada apa-apanya, tapi dampaknya ada pasti. Ketika dulu kita sering doa semalam, saudara, ada orang yang tiba-tiba bisa bahasa Mandarin, padahal nggak tahu bahasa Mandarin. Itu ketika ibadah sedang berjalan. Kenapa? Karena ada doa. Ada doa. Aktif menghadiri kegiatan doa dengan antusias. Siapkan hati dari rumah. Tinggalkan dulu kesibukan. Ya. Nasi goreng yang disiapin di rumah lupakan dulu. Ya kan? Ya. Habis doa nanti terserah mau kemana. Yang penting harus antusias. Tujuannya apa? Supaya hidup kita tidak sama lagi. Jangan begini-begini terus. Tapi hidup kita harus berubah. Ya. Ini dia. Ini waktu kumpul. Waktu Yesus naik ke surga, ada 120 murid berkumpul bersama. Bersama dengan Rasul. Waktu mereka berkumpul bersama-sama, ya, ini di hari Pentakosta seluruh dunia datang. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di tempat di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memelihara seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah pada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ini dalam hal ini yang saya katakan tadi, orang yang tidak bisa berbahasa Inggris, bisa bahasa Mandarin, bisa dengan tiba-tiba bisa berbahasa Mandarin pada waktu mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Saya akan ceritakan lagi secara misi. Ya. Seorang hamba Tuhan di Wales, ini orang yang kulit hitam. Nah, pada waktu itu kulit hitam ini sangat diskriminatif. Ingat ya, kejadian itu masih ingat kan? Orang kulit hitam dan kulit putih bermusuhannya. Nah, pada waktu itu mereka ini kumpul, gak banyak. Tiba-tiba seorang hamba Tuhan yang berkulit putih ini tiba-tiba kerongkongannya mengeluarkan suara musik, berbagai melodi seperti full band. Dan apa yang terjadi? Mereka berdoa, tiba-tiba saja di jalan itu orang bertobat. Orang-orang di kafe bertobat. Di jalan-jalan bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Minta ampun tanpa penginjilan. Ya, suami-suami tiba-tiba minta maaf kepada istri, mengakui kesalahannya. Terjadi. Dan kejadian di Wales ini pernah terjadi di Nias 100 tahun yang lalu. Nah, di Nias ini kuasa kegelapannya sangat tinggi. Ya, jadi menurut data yang saya baca, ilmu santet, ilmu kegelapan, ilmu yang dari Nias ini yang bisa mencapai kesamaan itu hanya Kalimantan. Ilmu menghilang, ilmu kebal, ya pokoknya ilmu-ilmu yang dibangga-banggakan, yang bisa terbang sekali. Nah, lalu kemudian penyembahan kepada roh-roh jahat, sehingga ketika ada satu tokoh masyarakat meninggal, maka harus dikorbankan satu kepala manusia, baru dia mati.
Saudara, waktu itu yang menginjil ke sana orang Jerman. 15 tahun dia melayani, gak ada orang Nias yang bertobat. Hanya berdoa aja. Terakhir dia sakit, meninggal, dikubur di Bogor. Tapi saudara, kurang lebih 15 tahun kemudian, Nias dilakukan oleh Tuhan. Dalam waktu sekejap 80.000 orang bertobat. Yang dipakai oleh Tuhan pada waktu itu bukan gereja Pentakosta. Karena gereja Pentakosta sudah ada belakang. Tapi gereja-gereja Katolik, gereja-gereja BNKP Protestan. Kalau BNKP sama kayak HKBP, GPIB. Mereka tiba-tiba berbahasa yang lain. Mereka tiba-tiba ada penglihatan, di rumahmu ada racun, buang. Di rumahmu ada jimat, buang. Waktu itu tidak ada yang berani berbohong. Ini dampak kalau Roh Kudus memenuhi kehidupan setiap orang. Jadi ke depan doakannya supaya kita ada rumah doa. Amin. Yang kedua, berketekun dalam pengajaran rasul-rasul. Apa itu pengajaran rasul-rasul? Membaca firman secara sistematis. Perjanjian lama dan perjanjian baru. Saya kasih diskon. Mulai dari perjanjian baru dulu baca. Di situ kita diajarkan nanti. Penyembahan yang benar bagaimana? Pengajaran yang benar bagaimana? Di sini kita tahu. Orang yang mungkin selama ini konsep kita salah. Nah, firman itu yang meluruskan. Ini konsep yang benar. Dalam perjanjian baru kita diajarkan bagaimana penyembahan berhala itu menurut kitab perjanjian baru dan perjanjian lama. Kalau perjanjian lama kan jelas orang yang menyembah Baal, mau menyembah dewa Moloch, yang dulu saya sampaikan juga, dewa Moloch itu satu tangannya untuk memberkati dan satu tangannya juga yang seperti ini, dan di atasnya ada penggorengan, di bawahnya juga ada api. Jadi setiap orang tua yang datang kepada dia harus membawa anak, dan anak itu harus digoreng hidup-hidup di atas kuali sampai mati. Makanya Tuhan perintahkan orang Israel, basmi mereka semuanya, jangan ada satu pun yang disisakan. Itu kan konsep perjanjian lama. Dan perjanjian baru lebih lagi. Hobi kamu yang menghalangi kamu datang kepada Tuhan sama dengan penyembahan pakaian yang kita pakai. Kalau saya nggak ada baju ini, saya nggak mau ke gereja. Pokoknya harus baju. Itu juga sama dengan penyembahan Nah, makanya baca secara sistematis ya. Kalau dalam perjanjian lama, berselingkuh itu harus melakukan persetubuhan. Dalam perjanjian baru, kalau kamu memandang wanita, menginginkan dalam hatimu, kamu sudah yang tukang mata keranjang. Gak usah pegang tangannya, memandang dan menginginkan sudah sama dengan berzina. Begitu dalam ya, dalam perjanjian baru. Baru nanti ada pemuritan ya, ke depan kalau kita makin berkembang ada namanya SOM, sekolah orientasi melayani atau kehidupan orientasi melayani. Itu penting di sana. Yaitu diajarkan dasar keselamatan ya, tentang Roh Kudus, tentang berkat dan kesembuhan dan kedatangan Tuhan. Itu 4 materi. Ini dia. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Nah, kemarin di Eva tempat Pusanti kita memecahkan roti, bukan roti lagi, nasi, ayam gede-gede lagi, sampai kenyang gak habis. Ya?
Kalau nggak percaya nanti datang ke tempat Bu Santi. Bukan lagi roti nanti, kambing guling disiapkan. Canda-canda, ya. Dan mereka selalu berkumpul untuk membacakan roti dan berdoa. Ingat ya, doanya lebih utama, bukan snacknya, bukan rotinya. Itu hanya bagian mencairkan suasana. Ya, kemarin kita penuh saudara, sampai orang sampai di tangga-tangga, penuh ruangannya, karena ruangannya terlalu besar. Iya benar, memang sampai di tangga, ada anak muda dulu di tangga. Mereka bertekun, memakan ketakutanlah mereka semua. Mencari dan berdoa, maka ketakutan mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda, dan semua orang yang telah menjadi percaya telah bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ingat ya, bukan berarti nanti kalau ada uang bank sabar boleh kita mintai bagi-bagi, bukan itu konsepnya. Ini orang-orang yang hadir banyak yang kekurangan, tapi juga banyak orang yang berkelimpahan. Lalu kemudian uang itu mereka persembahkan, dan itu para rasulnya membagi-bagikan sesuai dengan kebutuhan yang bersifatnya sementara, bukan tempat pencarian. Setuju ya? Setuju? Karena pernah ada orang chat saya di Facebook, Pak, saya ini di asrama, saya mau masuk Kristen, bisa nggak menyediakan tempat tinggal buat saya? Saya bilang tidak. Kalau motivasi mau masuk Kristen dengan cara yang benar, nggak usah cari tempat penginapan. Tapi ini Pak kan ada ini begini, itu kamu salah informasi. Gereja tidak pernah menyiapkan tempat tinggal bagi orang yang pindah agama dari agama lain ke Kristen, tidak. Supaya motivasinya benar masuk Kristen, bukan karena itu. Bukan karena Indomie yang dibagikan, bukan karena beras yang dibagikan. Terlalu rendah imanmu bisa dibeli. Oh Pak, tapi saya nggak punya tempat tinggal. Nggak urusan. Dan itu bukan 1-2. Ngechat saya seperti itu, Pak, saya mau jual iman saya nggak bisa beli imanmu. Macam-macam. Dan mereka bertekun. Nah ketika mereka bertekun, ada mukjizat yang menyertai. Ya, family altar, jangan sekedar rutinitas, tapi harus membawa dampak perubahan. Kalau nggak salah kemarin ada grup kaum wanita ya, ada grup ya. Nanti kalau rumah doa kita sudah jadi, kita perlu ibadah kaum wanita, khusus wanita. Jangan duda-duda. Yang duda nggak boleh ikut, yang pria juga nggak boleh ikut. Khusus kaum wanita. Ya. Ya. Kaum wanita semua masuk. Di Eva kita kemarin juga bukan jemaat kita semua kan? Semua dari tempat lain, ada dari Bintaro, ada dari mana itu, Balaraja, Kapuk ya, dari Kapuk, dari kota, dari tempat-tempat lain, nggak apa-apa. Kalau masalah datang di gereja itu proses waktu. Amin. Proses waktu. Karena Tuhan tahu hati kita. Saya tutup dengan ini. Tuhan Yesus berkati kita.